Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hirma Citra Waimise, NIM 19,04134434 dari Pendidikan IPS 2019A Universitas Negeri Surabaya. Dalam video ini, saya akan mempraktikkan keterampilan bertanya. Oke anak-anak, hari ini Ibu akan mengadakan kuis ya. Ya. Jadi nanti Ibu akan memberikan pertanyaan. Nah, pertanyaan tersebut untuk menguji seberapa pahamnya kalian mengenai materi yang telah Ibu sampaikan pada materi sebelumnya. Bagaimana? Sudah siap? Siap, Bu. Baik. Nanti setelah Ibu membacakan pertanyaannya, kalian silahkan untuk angkat tangan ya. Ya. Baik, Ibu akan mulai pada nomor yang pertama. Nah, coba kalian sebutkan kabinet-kabinet yang ada pada masa demokrasi parlementer. Silahkan angkat tangan bagi yang tahu. Saya, Bu. Ya, Mas. Apa jawabannya? Kabinet Natsir, Kabinet Sukiman, Kabinet Wilopo, Ya. Kabinet Ali Sastromijoyo, Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Ali Sastromijoyo II, Kabinet Juanda. Ya, benar. Jadi, kabinet-kabinet yang ada pada masa demokrasi parlementer itu ada Kabinet Natsir, Kabinet Sukiman, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sastroamijoyo I, Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Ali Sastroamijoyo II, dan yang terakhir adalah Kabinet Juanda ya. Jadi Ya. benar ya jawabannya? Ya. Nah, mengapa demokrasi parlementer ini memiliki banyak kabinet? Jadi karena demokrasi parlementer ini memiliki ciri banyaknya partai politik yang saling berebut kekuasaan. Nah, alasan tersebutlah yang menyebabkan demokrasi parlementer sering berganti kabinet. Nah, nomor selanjutnya, coba kalian jelaskan apa itu politik mercusuar. Silakan angkat tangan bagi yang tahu. Saya, Bu. Ya, silakan Mas. Pengertian politik mercusuar, politik yang dijalankan Presiden Soeharto dengan tujuan agar Indonesia dapat menjadi penerangan untuk NEVO dengan mengibaratkan Indonesia seperti mercusuar. Nah, Sekian, Bu. tapi jawabannya kurang tepat ya Mas. Jadi politik mercusuar ini dijalankan oleh Presiden Soekarno, bukan Soeharto ya. Ya, Bu. Nah, kemudian mengapa politik mercusuar ini dijalankan? Karena saat berlangsungnya politik mercusuar ini berdasar pada Undang-Undang 1945 yang mana menganut politik luar negeri bebas aktif, sehingga Indonesia ini tidak memihak blok manapun, baik itu blok barat maupun blok timur. Nah, nomor selanjutnya, tentukan gangguan ancaman yang terjadi di Indonesia sekitar tahun 1950 hingga tahun 1959. Silahkan angkat tangan. Saya, Bu. Ya, Pemberontakan Andi Aziz, Bu. iya benar. Jadi sekitar tahun 1950 hingga tahun 1959 ini merupakan tahun berlangsungnya masa demokrasi liberal. Jadi gangguan ancaman yang terjadi pada masa tersebut ini ada banyak ya, diantaranya yaitu pemberontakan Andi Aziz, kemudian pemberontakan Perang Ratu Adil atau APRA, pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS, pemberontakan PRRI dan Permesta. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Nah, pertanyaan selanjutnya, coba kalian analisis penyebab dari pemberontakan Andi Aziz. Silakan angkat tangan. Saya, Bu. Iya, apa Mas? Jawabannya mempertahankan agar negara Indonesia Timur tetap berdiri. Jawabannya kurang tepat ya. Jadi alasan dari terjadinya pemberontakan Andi Aziz ini karena terjadi pertentangan mengenai penggunaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia. Kurang tepat ya? Ya, Bu. Ya. Nah,
nomor 5, banyak beredar kabar mengenai pemilu tahun 1955 merupakan pemilu yang paling demokratis yang terjadi di Indonesia. Nah, coba kalian buktikan kembali bahwa pemilu tahun 1955 benar merupakan pemilu yang demokratis di Indonesia. Silahkan angkat tangan. Saya, Bu. Ya, apa Mas? Pada tahun 1955, pemilu partisipasi dari masyarakat masih tinggi. Ya benar. Jadi partisipasi dari masyarakat Indonesia ini tinggi pada pemilu yang dilaksanakan pertama kali pada tahun 1955. Meskipun pemilu tersebut dilaksanakan dalam situasi dan kondisi negara Indonesia ini keamanannya masih kurang kondusif ya. Ya. Nah, ini sudah nomor terakhir nih. Setelah kalian mempelajari keadaan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan yang terjadi pada masa demokrasi liberal, nah coba kalian simpulkan bagaimana keadaan pada masa tersebut. Saya bisa. Iya. Menurut saya, kesimpulannya kehidupan masyarakat Indonesia banyak dipengaruhi oleh gejolak politik dan permasalahan ekonomi. Iya benar. Apa ada pendapat dari anak-anak yang lain? Tidak, Bu. Oh tidak. Ya, jadi benar ya. Untuk keadaan pada masa demokrasi liberal sendiri masih banyak dipengaruhi karena pada masa tersebut masih belum kondusif dalam sistem pemerintahannya karena Indonesia masih baru merdeka ya. Ya. Ya, beri tepuk tangan untuk kita semua. Ya, jadi sudah baik ya kalian dalam menjawab. Sangat antusias sekali dalam mengikuti kuis saya pada pertemuan kali ini. Ibu harap untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya, dalam kuis-kuis selanjutnya, anak-anak tetap mempertahankan semangatnya seperti pertemuan hari ini ya. Ya, Bu. Ya, terima kasih.